Angka kematian harian akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin 1.449 orang, 21 hingga 22 Juli. Jakarta berada di posisi ketiga, mencatatkan 194 kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 di ibu kota. China lockdown jutaan warganya untuk menekan kasus COVID-19 dan kini kembali mencetak rekor tertinggi angka kematian. Pada Senin lalu, kasus positif COVID-19 rekor tertinggi sepanjang tahun 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga DKI Jakarta untuk menahan diri dan tidak keluar rumah hingga kondisi ibu kota kembali normal. Kasus merupakan transmisi lokal. Varian Delta kini menyebar di 20 kota dan lebih dari selusin provinsi di China. Bukan hanya di provinsi Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. COVID-19. Kalian tahu nggak sih, sudah lebih dari 1,5 tahun Indonesia diselimuti oleh wabah penyakit COVID-19. Tidak sedikit korban jiwa yang gugur dari wabah penyakit ini. Dilansir dari newsdetik.com, pertanggal 3 Agustus tahun 2021, total kasus bertambah menjadi 3.496.700 kasus. Dari kasus tersebut, 524.142-nya adalah pasien yang masih dirawat karena terkena wabah penyakit COVID-19. Kabar baiknya, total masyarakat yang sembuh ada 2.873.669 orang. Dan kabar buruknya, tidak sedikit juga total dari masyarakat dan tenaga medis kita yang gugur sebanyak 98.889 orang. Bermacam cara dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Antara lain ialah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, hingga pembatasan aktivitas di luar rumah. Tidak sedikit karyawan atau pegawai pabrik yang di-PHK. Pedagang kecil ataupun pemilik UMKM terpaksa menutup usahanya karena pandemi COVID-19 ini. Dampak dari pandemi COVID dirasakan juga oleh Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Desa Sarimulya didirikan sejak tahun 1982, yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai pegawai, karyawan pabrik, pedagang, dan pemilik UMKM. Maka dari itu, Desa Sarimulya pun dapat dikatakan sebagai desa swakarya. Tapi di masa pandemi sekarang, para pemilik UMKM Desa Sarimulya merasa kebingungan untuk menjual produknya karena tidak banyak orang datang untuk membeli produk mereka. Salah satu masalah yang juga dihadapi dalam UMKM tersebut ialah kurangnya jangkauan pemasaran dan kurangnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Pada zaman teknologi seperti sekarang ini, media sosial memiliki peranan penting dan dapat membantu UMKM dalam memperluas dan meningkatkan jangkauan pemasaran produk. UMKM harus dapat berinovasi menggunakan pemanfaatan teknologi digital dalam promosi atau pemasaran produknya di masa pandemi COVID-19. Solusi yang diberikan kepada UMKM Desa Sarimulya ialah membuat suatu video yang mempromosikan produk atau mempromosikan UMKM itu sendiri, yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen
Selanjutnya, video tersebut diunggah ke media sosial YouTube dengan tujuan menjangkau pasar lebih luas. Adapun contoh kreasi video promosi produk seperti promosi tahu asin Sinar Bandung yang dibuat oleh kelompok KKN Desa Sarimulya. Berikut merupakan videonya. Tahu asin Sinar Bandung. Bahan utama dalam pembuatan tahu ini adalah kacang kedelai. Kacang kedelai yang digunakan diimpor langsung dari Kanada. Kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 3 jam. Biji kedelai yang telah direndam dibersihkan dengan menghilangkan air rendaman beserta kotoran-kotorannya. Biji kedelai tersebut digiling menjadi bubur kedelai. Selama penggilingan dilakukan penambahan air dengan debit 1,8 liter per menit. Kemudian bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air hingga mendidih, sehingga bubur kedelai menjadi encer. Bubur kedelai ini kemudian dimasak. Pemasakan dilakukan dengan menggunakan katel uap selama 20 menit. Bubur kedelai yang telah masak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai menggunakan kain sifon yang dipasang di atas bak penampung. Dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban sekuat-kuatnya agar semua air yang berada pada bubur kedelai terperas semua. Proses pengasaman atau mengumpalkan adalah proses penyaringan bubur kedelai masak untuk menggumpalkan sari kedelai menggunakan bahan asam yang dinamakan bibit. Bubur kedelai yang digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu dengan menggunakan alat pres. Tahu yang akan dicetak selanjutnya dibungkus dengan kain yang dipotong segi 4 kecil-kecil. Setelah proses pencetakan adalah melepaskan kain yang dipakai sebagai bungkus pada waktu proses pencetakan. Sebelum dipasarkan, tahu yang sudah jadi diberi pewarna menggunakan bubuk kunyit alami dan digaremi untuk memberikan rasa asin. Pada awalnya hanya memproduksi 7-10 kg kedelai per hari. Namun, produksi tahu saat ini mencapai 4-5 kg per hari dengan harga 1.300 per picisnya. Tahu ini dikemas dengan jumlah yang cukup bervariasi, dimulai dari isi 5, isi 10, dan sesuai permintaan. Tahu ini dikemas menggunakan plastik bening biasa. Video tadi merupakan contoh dari pemasaran UMKM tahu asin Sinar Bandung di media sosial YouTube. Mau tahu gimana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Tata cara mengunggah video promosi produk ke YouTube. Yang pertama, UMKM diwajibkan mempunyai dulu akun Google. Jika belum punya, daftar terlebih dahulu di accounts.google.com/signup. Selanjutnya, ikuti perintah yang diinstruksikan. Setelah itu, masuk ke beranda YouTube. Masuk ke akun dari email yang sudah ada dengan cara klik gambar icon user atau pengguna di pojok kanan atas. Lalu klik tombol sign in, pilih akun, dan voila, akun sudah siap digunakan. Lalu, upload video dengan cara klik tombol tambah, pilih video yang akan diupload, lalu lampirkan video dengan deskripsi yang menarik agar ketika konsumen ingin melihat video, deskripsi tersebut menjelaskan secara ringkas dan menarik terkait video tersebut. Jangan lupa untuk share link di berbagai media lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk menjangkau konsumen atau pasar yang lebih luas.